Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku Suhaila Mufidah dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Sedikitnya ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Di antaranya adalah berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia ini bulat, tidak datar sebagaimana ajaran yang berkembang sebelumnya. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berrekreasi. Yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Yang keempat, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yakni perang salib dengan tujuan untuk menaklukkan orang-orang yang pernah mengalahkan mereka, yaitu orang-orang Islam. Dan yang terakhir, adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Lalu yang kedua ada faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya penjajahan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing yang berperan sebagai kaum pendatang pencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Dan yang ketiga, kondisi penduduk Nusantara masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan, sehingga mudah diadu domba oleh kaum pendatang dari luar. Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Menurut Surjomi Harjo, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Sebelum abad ke-20 sudah ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Perjuangan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah telah dilakukan di berbagai daerah di Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya perjuangannya belumlah bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu negara bangsa. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa atau kultur stelsel oleh Van den Bosch tahun 1828, seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Dalam praktiknya, ternyata banyak penyimpangan atau penyelewengan yang sangat memberatkan rakyat. Rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Lalu muncul pula suara-suara yang ingin membela rakyat jajahan di Nusantara. Orang-orang yang menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di Nusantara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Baron van Howell, yang kedua ada Edward de Westdekker, dan yang terakhir ada Devender Mr. van Devender. Pemerintah Belanda akhirnya menjalankan politik balas budi, terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, dan irigasi. Namun ternyata bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. Aka Pringgodikdo membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yakni yang pertama ada pergerakan politik, yang kedua pergerakan sarekat kerja, yang ketiga pergerakan keagamaan, yang keempat pergerakan wanita, dan yang terakhir pergerakan pemuda.
Tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan perjalanannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa, serta efek globalisasi yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. Secara khusus telah memberikan dampak pada kehidupan perempuan Indonesia yang dapat dinilai sebagai suatu hambatan maupun sebagai suatu peluang adanya penurunan kesejahteraan secara nasional. Telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Lalu ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas, terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Lalu yang terakhir ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menanamkan nilai nasionalisme religius. Nasionalisme religius yang dimaksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Dan yang ketiga, membudayakan syuro atau musyawarah. Dan yang keempat, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Dalam memanage pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, menjaga prinsip kebebasan atau al-hurriyah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.